Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Julianti, NIM 1202358 dari Prodi Teknik Geomatika TPP 22. Di sini saya akan membuat dua program. Yang pertama dari mata kuliah matematika dengan materi mean ganjil genap. Kemudian yang kedua mata kuliah fisika dengan materi arus, tegangan, serta hambatan. Mari kita simak video penjelasan berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart yang pertama dengan materi fisika mengenai tegangan, arus, dan hambatan. Yang pertama kita menggunakan float. Di sini kita harus mendeklarasikan dulu apa yang akan kita lakukan. Di sini saya menggunakan float dengan variabel bilangan, menggunakan array dengan indeks array 3. Kemudian yang kedua yaitu integer pilih, variabel pilih, kemudian string dengan variabel ulangi. Di sini ada titik. Titik itu merupakan suatu perulangan. Di sini menggunakan perulangan while. Jadi fungsinya jika kita ingin mengulangi program tersebut, maka program tersebut akan mengulanginya dari awal. Di sini kita memasukkan outputnya karena di sini ada yang 3 kita hitung, maka outputnya ada 3, dan output ini yang akan dikeluarkan ketika kita menjalankan programnya. Yang pertama menghitung besarnya arus, tegangan, dan hambatan. Jadi akan ada output yang keluar, hitung tegangan, hitung arus, dan hitung hambatan. Kemudian di sini output pilih. Jadi ketika kita memulai program tersebut, kita bisa memilih output mana dulu yang akan kita lakukan. Di sini pilih 1, pilih 2, dan pilih 3. Di pilih 1 ini saya memakai if pilih sama dengan 1. Jadi jika kita memilih program yang 1, maka kita akan menghitung besarnya tegangan. Output yang akan keluar yakni besarnya arus. Kita harus memasuki besar arus tersebut, kemudian besar hambatan. Maka untuk menghitung besar tegangan tadi akan keluar langsung rumusnya, otomatis menghitung besarnya tegangan dengan apa yang sudah kita inputkan tadi angkanya. Kemudian pilih yang kedua, kita akan menghitung besarnya arus. Besarnya arus di sini outputnya besar tegangan dan besar hambatan. Kemudian pilih yang ketiga yaitu menghitung besarnya hambatan. Besarnya hambatan di sini output yang akan dikeluarkan yaitu besar tegangan, besar arus. Jadi kita harus menginput bilangan mengenai besar tegangan dan besarnya arus. Nah, jika kita tidak memilih di antara pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3, maka yang muncul adalah tulisan pilihan error. Output yang akan dikeluarkan adalah error karena di sini yang kita tulis adalah pilihan error. Di sini setelah kita selesai menghitung pilihan 1 atau 2 ataupun 3, maka akan keluar output tekan Y besar atau Y kecil untuk ulangi. Jadi di sini kita harus input ulangi untuk mengulangi program tersebut, karena di sini kita menggunakan while untuk mengulanginya, while yang titik di sini. Jadi program akan terulang dari awal dan akan kembali lagi menanyakan apa yang akan kita hitung. Outputnya akan keluar lagi seperti awal ini. Nah, sekian seperti itu tentang penjelasan mengenai materi mata kuliah fisika mengenai menghitung besarnya arus, besar tegangan, dan besar hambatan.
Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Kemudian yang kedua yaitu tentang mata kuliah matematika. Di sini materinya mengenai program statistika, mengenai mean, jumlah ganjil dan jumlah genap. Jadi di sini kita akan mendeklarasikan dulu apa saja. Di sini ada integer n, pilihan i. Di sini saya mendeklarasikan dengan variabel n, pilihan i, jumlah ganjil dan jumlah genap dengan tipe integer. Kemudian jumlah ganjil, di sini ada assign properties. Kemudian jumlah genap. Kemudian deklarasi yang kedua yaitu sum dan mean. Di sini kita menggunakan sum karena sum itu berfungsi untuk kita menghitung mean, karena kita harus menjumlahkan dulu angka-angkanya baru bisa menghitung mean. Kemudian string lagi, di sini string dengan variabel lagi. Nah, kemudian kita memasukkan outputnya. Output yang akan keluar ketika kita menjalankan program ini yaitu program statistika bagian input. Masukkan berapa banyak data. Jadi kita itu diperintahkan programnya untuk memasukkan data. Berapa banyak data yang akan kita masukkan. Kemudian input n. Jadi jika kita memasukkan 4 data, kita harus menginput data sebanyak n. Kemudian di sini ada integer array bilangan. Di sini ada integer dideklarasikan kembali dengan tipe integer, indeks array n karena berdasarkan input bilangan yang kita masukkan tadi. Kemudian kita menggunakan for dengan variabel i. Ini nilainya itu mulai dari 0 dan diakhir dengan n dikurang 1. Kemudian next, input bilangan. Input bilangan ini kita menginput bilangan tersebut dengan variabel bilangan ke i. Kemudian sum. Sum itu rumusnya sum ditambah bilangan i sebanyak i tadi. Kemudian di sini ada titik. Titik itu merupakan pengulangan, sama seperti yang tadi. Di sini kita menggunakan while dalam mengulanginya tadi. Kemudian di sini setelah itu akan ada output yang keluar lagi. Jadi di sini kita memasukkan output, pilih yang ingin dicari, masukkan pilihan angkanya saja. Jadi angka 1 mean, angka 2 banyak data ganjil, angka 3 banyak data genap. Nah, di sini kita hanya fokus untuk memilih mana dulu yang akan kita coba hitung. Apakah mean dulu, atau banyak data ganjil dulu, atau banyak data genap dulu. Kemudian input pilihan. Jadi jika kita memilih pilihan pertama, maka program pertama yang akan berjalan yaitu hitung mean. Jika kita memilih pilihan kedua, maka banyak data ganjil. Jika pilihan ketiga, maka program ketiga yakni banyak data genap. Nah, di sini jika kita memilih pilihan pertama, output yang akan dikeluarkan yaitu menentukan mean. Jadi di sini kita memasukkan jadi di sini kita langsung saja memasukkan pilihan 1, outputnya menentukan mean dan hasilnya langsung dapat karena di atas tadi kita sudah memasukkan data-datanya tersebut. Kita sudah menginput bilangan dan banyak data. Jadi di sini tinggal menentukan hasilnya saja. Jika pilihan kedua maka menentukan banyak data ganjil dan pilihan ketiga menentukan banyak data genap. Kemudian di sini ketika kita selesai menyelesaikan program 1, maka ada perintah untuk input lagi. Nah, ini adalah pengulangan yang kita gunakan yaitu pengulangan while. Kemudian di sini ada output. Jadi
Jadi di output yang ini kita akan ada perintahnya apakah kita akan mengulangi atau tidak. Nah, di sini jika kita tidak ingin mengulangi lagi maka akan ada output yang keluar, yaitu terima kasih. Tapi jika kita memilih untuk mengulanginya maka program akan berjalan dari awal, dari kita memasukkan data seperti itu. Baiklah, sekian penjelasan mengenai flowchartnya. Kemudian kita lanjut ke penjelasan mengenai ke aplikasi DevJ++ nya. Di sini kita mulai dari arus, tegangan, serta hambatan. Yang pertama kita gunakan seperti biasa include IOStream using namespace std integer main. Di sini saya menggunakan float bilangan. Di sini karena 3 yang akan dihitung, yaitu menghitung besarnya arus, tegangan, dan hambatan. Jadi di sini kita tulis 3. Kemudian integer pilih, char ulangi. Yang pertama kita menggunakan do. Kemudian cout menghitung besarnya arus, tegangan, dan hambatan. Jangan lupa di sini diakhiri dengan endline untuk mengakhiri baris tersebut. Kemudian cout yang pertama itu menghitung tegangan seperti biasa endline titik koma. Kemudian cout yang kedua menghitung arus endline titik koma. Cout yang ketiga hitung hambatan endline titik koma. Kemudian cout ini pilih yaitu 1, 2 atau 3. Jadi ketika kita menjalankan programnya nanti kita bisa memilih untuk menghitung tegangan, hitung arus, atau hitung hambatan dengan hanya memasukkan nomornya saja di antara ketiga nomor ini. Kemudian scene atau inputnya pilih cout endline. Kemudian if pilih 1. Jadi jika kita memilih 1 akan keluar outputnya yaitu besar arus. Kemudian inputnya itu bilangan. Kemudian coutnya besar hambatan dan bilangannya. Jadi kita bisa memasukkan besar arus dan besar hambatan. Setelah kita klik enter maka rumusnya itu bilangan yang arus tadi dikali dengan bilangan yang hambatan. Kemudian bisa kita enter dan muncullah dari program tersebut besarnya tegangan V. Nah, jika kita memilih nomor 2, kita akan menghitung besarnya arus. Seperti biasa, cout besar tegangan, kita tulis angkanya berapa saja. Kemudian cout besar hambatan dan bilangan ini ketika kita menghitung besarnya arus, rumusnya itu besar tegangan dibagi besar hambatan. Kemudian di sini kita menggunakan ampere, yang untuk tegangan tadi volt satuannya, yang arus itu satuannya ampere. Kemudian jika kita memilih yang ketiga, kita akan menghitung besarnya hambatan. Jadi di sini programnya akan mengeluarkan output, yaitu kita akan memasukkan besar tegangan V serta besar arus atau I. Kemudian untuk hasilnya besar hambatan itu sama dengan besar tegangan dibagi besar arus dengan satuan ohm. Kemudian jika kita memilih selain nomor 1, 2 atau 3 akan muncul pilihan error. Nah, di sini kita menggunakan while. While-nya itu untuk mengulangi program tersebut. Nah, jadi di sini tekan Y atau T untuk mengulangi. Jadi untuk mengulangi program tersebut kita bisa menekan Y besar ataupun T kecil. Mari kita coba menjalankan programnya. Nah, di sini kita bisa menghitung tegangan, menghitung arus ataupun menghitung hambatan. Di sini saya akan menghitung tegangan dengan memilih nomor 1, kemudian enter. Besar arus kita masukkan saja angka 5.
besar hambatan kita masukkan saja angka 7. Kemudian hasilnya langsung keluar, besar tegangan V itu sama dengan 35 volt. Tekan Y atau T untuk mengulangi. Jadi kalau kita ingin mengulangi lagi bisa tekan Y ataupun T kecil. Kita tekan. Kemudian dia muncul lagi seperti awal. Kita akan pilih menghitung hambatan nomor 3. Besar tegangan kita masukkan saja angka 2, besar arus kita masukkan angka 5, besar hambatan itu 0,4 ohm. Tekan Y atau T untuk mengulangi. Coba kita tekan angka Y besar. Nah, dan dia akan mengulanginya lagi. Kemudian seperti yang tadi, jika kita menekan angka selain 1, 2, 3 akan muncul kata-kata error. Kita ketik angka 4. Pilihan error. Baiklah, untuk yang arus, tegangan, serta hambatan saya rasa sudah cukup. Kemudian kita lanjut ke mean ganjil genap. Nah, di sini seperti biasa include IO stream. Sebentar. Include IO stream di sini. Using namespace std. Di sini kita deklarasikan dulu variabelnya integer n, pilihan I, jumlah ganjil sama dengan 0, jumlah genap sama dengan 0. Kemudian float, sum sama dengan 0, mean, string lagi. Kemudian di sini cout. Di sini kita melakukan program statistika. Jangan lupa dengan n lainnya. Kemudian cout bagian input dan cout masukkan berapa banyak data. Jadi ketika program dijalankan kita harus memilih dulu berapa banyak data yang akan kita masukkan. Nah, kemudian inputnya n karena kita memasukkan berapa banyak data, jadi sama dengan n. Integer bilangan n. Integer bilangan n. Kemudian for I sama dengan 0, I kurang dari n, I plus plus. Kurung kurawal buka, cout masukkan data ke. Jadi kalau kita masukkan berapa banyak data, kita memilih 3 data. Jadi masukkan data ke 1, masukkan data ke 2, masukkan data ke 3. Itu yang akan muncul ketika program dijalankan. Kemudian ini input bilangan I, sum plus sama dengan bilangan I. Kemudian di sini ada do, cout, n, pilih yang ingin dicari. Jadi kita sama saja seperti yang tadi, arus, tegangan, hambatan. Di sini mean ganjil genap. Jadi di sini kita bisa mencari mean, banyak data ganjil ataupun banyak data genap. Kemudian masukkan pilihan angkanya saja seperti tadi, angka 1, angka 2 ataupun angka 3. Kemudian cout and line if. Jadi jika kita memilih angka 1, maka kita akan menghitung mean. Di sini mean, rumus mean adalah sum per n, n-nya sesuai dengan jumlah data yang kita masukkan. Cout mean, kemudian seperti ini, cout, ini yang akan muncul ketika programnya dijalankan. Kemudian else if, pilihan kedua. Jadi jika pilihan kedua kita jalankan, di sini menentukan banyak data ganjil. Nah, menentukan banyak data ganjil ini seperti yang tadi kita menggunakan for I sama dengan 0, I kurang dari n, I plus plus. If bilangan I. Kemudian cout bilangan I jumlah ganjil. Jadi ketika kita ingin menentukan banyak data ganjil, misalnya di data kita tadi masukkan berapa banyak data, kita memilih 3. Kemudian kita masukkan data pertama itu 1, data kedua itu 2, data ketiga itu 3. Jadi ketika jumlah data, banyak data ganjilnya tadi, hanya data ganjil saja yang terhitung. Kemudian cout and line banyak data ganjil. Jadi jika 1, 2, 3 data ganjilnya adalah 2. Kemudian else if, pilihan ketiga menentukan banyak data genap. Sama saja seperti yang menentukan banyak data ganjil tadi, hanya saja yang dihitung adalah data genapnya. Kemudian else, jika kita memilih selain angka 1, 2, ataupun 3, dia akan muncul pilihan yang Anda masukkan salah. Seperti itu. Kemudian cout ulangi Y atau T, ya atau tidak. Jadi kita itu programnya akan bertanya kepada kita akan mengulangi program tersebut atau tidak. Jadi di sini pengulangannya menggunakan while. Jadi
Untuk kata-kata terakhir, jika kita ingin mengulangi, kita ketik Y kecil dan program akan kembali seperti di awal tadi. Ketika kita tidak ingin mengulang lagi, kita ketik T, kemudian akan masuklah kata-kata terima kasih. Marilah kita jalankan programnya. Nah, kita compile and run. Masukkan berapa banyak data. Kita masukkan saja 4. Kemudian enter, masukkan data ke 1. Kita random saja, 4, 5, 3, 2. Pilih yang ingin kita cari. Nah, di sini saya ingin cari Mean. Saya ketik kata 1. Angka 1 menentukan Mean. Jadi ketika data itu dijumlahkan menggunakan rumus sum tadi, kemudian dibagi sesuai dengan banyak data, dibagi n, sum dibagi n, jumlah data dibagi n. Nah, jumlah datanya itu ada 4 dan sumnya 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 14. Jadi meannya sama dengan 3,5. Sementara itu ketika ini ada ulangi atau tidak, kita coba ulangi. Dia akan kembali seperti semula. Kita masukkan saja, karena datanya telah ada, kita hitung banyak data ganjil, yaitu nomor 2. Banyak data ganjil adalah 2. Coba kita lihat. Yap, ada angka 5 dan angka 3. Kemudian ulangi atau tidak, ya atau tidak. Coba kita katakan tidak. Akan muncul kata terima kasih. Baiklah, sekian dari program yang saya jalankan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.